Aku mulai ya IG Live malam hari ini ya. Start dari IHSG dulu seperti biasanya. Oke, yuk kita lihat yuk IHSG gimana. Gunawan Satria, apa kabar Pak? Tunggu 1 menit lagi biar nggak ngulang, lucu juga nih. Oke lah, tunggu 1 menit lagi. Tunggu 1 menit lagi. Udah 1 menit. Oke deh, ini chart IHSG, kita lihat sekilas ya. Kita lihat sekilas di sini. Aku nggak buka yang sampai terlalu jauh. Tarik satu garis ini. Nah, ini dia dekat support uptrend line dalam jangka pendek. Meskipun dalam jangka menengahnya dia gagal breakout, udah all time high tapi balik turun. Kok mirip Bitcoin ya? Mirip Bitcoin ya. Terus kemudian US stocks juga gitu. Dow Jones dan S&P 500 itu udah mulai stagnan. Di atas udah mulai stagnan. Tadi pagi dibahas di morning briefing M-Trade bareng dengan Coach Josie. Halo Pak Effendi, apa kabar? Fatia Yu, apa kabar? Oke, kita mau review hari ini. Review saham-saham yang M-Trade udah tradingin dan puji Tuhan banyak menuai keuntungan juga. Terus nanti kita juga akan review mungkin beberapa yang kena pembatasan resiko. Market value hari ini 9,5 triliun, di pasar reguler 8,1 triliun, terus di pasar negosiasi ada 1,4 triliun, regulernya biasa big banks yang menguasai. Terus yang di pasar negosiasi ini yang menarik, ada bank di pasar negosiasi 657 triliun, beli-beli 215 triliun, bank 657 miliar, beli-beli 215 miliar, Cimori 115 miliar. Oke. Ini ada yang minta PTBA, ESA, aku akan bahas beberapa saham tersebut. Hari ini PTBA-nya breakout. Congrats buat yang udah sempet beli. Kalau yang belum gimana dong? Kita start dari saham-saham penggerak indeks dulu, seperti biasanya. Yang menggerakkan indeks hari ini masih saham brand. Kemarin kita bilang brand ini dia tuh distribusi loh, dia tuh naik untuk turun. Kok hari ini malah hijau sih? Salah kali. Jangan-jangan ini tuh sebenarnya tanda dia mau naik kali gitu, bukan tanda mau turun gitu. Fokusnya sebenarnya bukan dia tuh tanda mau naik atau tanda mau turun. Mungkin kalau orangnya nyangkut, biasanya dia akan melakukan analisis teknikal tuh yang pembenaran. Nah, salah satu analisis teknikal yang pembenaran itu bisa kayak gini. Ini memang dia udah breakdown dari trend line di sini, tapi dia bisa gini tuh kan, naik kan, dia kan bentuk higher low kan gitu. Oke, nggak salah. Secara prinsip teknikalnya nggak salah, tapi kita mesti melihat big picture atau time frame yang lebih besar. Di mana time frame yang lebih besarnya di sini udah patah trend, dan di sini tuh sebenarnya terjadi markup aja atau masih dalam proses distribusi. Lawei Nuna dia nanya Akra enaknya aku bahas nggak ya nanti ya? Cek. Boleh sih, Akra aku bahas sih nanti, boleh lah. Oke. Ini ada yang bilang mancing buat ditarik turun doang. Bisa jadi memang naik beneran, naik ke atas lumayan tinggi, tapi biasanya volumenya nggak ada gitu Pak. Pembenaran Arto katanya Riko Sam, sideways naik, sideways-nya pasti naik. Sebelum aku bahas saham-saham yang lain yang M-Trade ada banyak make profit gitu ya, aku bahas juga untuk Arto deh, boleh? Kita review Arto ya. Oke.
Arto sideways nih, gimana dong? Ada yang bilang, wah ini mau pembenaran nih supaya dia tuh kelihatan bagus ya, jadi uptrend gitu. Sebenarnya Arto saat ini dalam jangka pendek dia itu sideways kecil, biasa aja sih. Selama dia masih di atas 2630, ini sideways dalam jangka pendek, ini sifatnya retracement aja. Tapi apakah Arto ini sebagai satu pilihan utama untuk trading? Enggak gitu. Pengen dengar penjelasan tentang BRIS gimana? Kata Lukito Adi Prayitno. Nanti ya, kalau saham-saham yang rame banyak ditanyain, aku bahas bentar lagi. Benar tadi kata Pak Hendra, biar nggak ngulang gitu. Jadi kalau udah belakang-belakangan udah hampir habis IG live-nya, kelupaan bahas bisa diingetin. Oke, aku mau bahas HMSP. Kenapa? HMSP tuh hari ini dia menjadi salah satu penggerak indeks loh. Dia tuh naik sekitaran 1,8% HMSP-nya ya. Dan dia lagi berada di area support. Tapi HMSP ini belum menarik kalau buat short term trading ya. Jadi wait and see dulu aja. Terus kemudian Astra International yang kemarin banyak ditanyain dan aku bosen ngebahas Astra karena dia sideways banget. Jadi aku masih bahas kilas-kilas di awal IG live ini buat saham-saham yang jangka pendek ya. Jadi perhatikan di sini yang penggerak indeks, perhatikan di sini ini masih sideways. Jadi just wait and see aja dulu. BMRI besok akan ada penghitungan dividen. Jadi kemungkinan setelah itu akan bisa turun sekitaran 5%. 5%-nya dari harga terakhir berarti sekitar di angka 6875-an, bisa koreksi sampai area itu. Oke, Antam nanti aku akan bahas juga ya. Terus ini banyak banget yang nanya saham random. Aku akan bahas dari mana nih? Aku akan bahas dari komoditi dulu. Komoditi dulu ya. Harga minyak ini naik 1,9% ke level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Yuk kita lihat harga minyak gimana. Aku masih suka komoditi, bukan berarti banking nggak bagus, tapi ya ini komoditinya lagi rame aja gitu, lagi muter-muter di situ. Ya, ini perhatikan, ini chart oil, Brent crude oil. Ya, nanti kalau WTI ntar aku bukain sebentar lagi. Dia tuh mencapai level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Baik Brent oil dari Desember sampai April, sampai Maret saat ini. Dan juga WTI. WTI itu US oil. Ini juga sama kayak Brent. Dia tuh naik mencapai level tertingginya dalam 4 bulan terakhir. Kenapa? Karena ada pemangkasan ekspor oleh Irak dan Arab Saudi. Nah, sehingga peningkatan permintaan dari China dan Amerika itu mendorong kenaikan harga gitu. Nah, terus Irak sebagai produsen kedua terbesar OPEC itu akan mengurangi ekspor minyak ke level 3,3 juta barrel per hari karena untuk menjaga stabilitas supply demand-nya. Nah, kalau hari ini terjadi, maka harga minyak ini bisa kembali menguat jika OPEC mengurangi ekspor minyak gitu. Oke, nanti kita lihat ya minyaknya gimana. Ini PE Tarigan ada yang bilang go to Amsho ya Miss. Kenapa sih? Oke, nanti kita lihat deh. Tapi aku pengen bahas dulu saham-saham dari sektor komoditi nih. Oke ya. Yang pertama, aku mau bahas TPMA. TPMA sebenarnya bukan komoditi ya. TPMA tuh perusahaan apa? Kemarin aku ada bahas nih, ada yang nyimak nggak TPMA perusahaan apa? Perusahaan apa TPMA? Angkutan batubara, bukan properti, dia angkutan batubara gitu. Jadi sebenarnya lebih diuntungkan dari volume penjualan batubara, transportasi, bener. Nah, ini TPMA atau Trans Power Marine. Ya, kemarin kita ada bahas dia naik lumayan signifikan, hari ini bertahan aja. Kita lihat TPMA ini melaporkan hasil yang bagus meskipun pendapatan sedikit di bawah ekspektasi gitu ya. Jadi volume shipmentnya meningkat signifikan, tapi volume
operasi LT dan crane apungnya tuh kurang dari proyeksi gitu. Jadi marginnya cukup kuat, gross profit marginnya tuh sekitaran 41%. TPMA ini dalam jangka pendek dia berpotensi untuk bisa menguat sampai ke level 760, tapi nggak langsung cepet gitu karena dia sideways-nya itu sideways yang gimana ya? Nih, trennya naik tapi agak-agak sideways gitu loh. Sideways-nya uptrend dikit-dikit, jadi nggak yang strong uptrend banget gitu. Oke, be very careful dengan likuiditasnya. Untuk TPMA dia masih belum terlalu gede likuiditasnya. TPMA itu wait and see sekitaran 690, tapi M-Trade udah ada dan ngehold saat ini cuan sekitar 3,6 sampai 9,1%. Jadi thank you ya buat tim M-Trade dan sistem di M-Trade yang sudah membantu memungkinkan cuan-cuan ini. Meskipun ada dong pembatasan risiko. Yuk kita mau lihat Medco. Kan tadi kita ada bahas bahwa harga minyak tuh mencapai level tertingginya dalam 4 bulan terakhir, baik WTI oil maupun Brent oil. Nah, Medco-nya gimana nih? Medco itu di M-Trade kita ada sempat tradingin beberapa kali ya. Jadi udah sempat kejual, review sell beberapa waktu yang lalu, dan dia tuh banyak banget ngasih cuan kita dari Oktober kemarin ya. Ini perhatikan Medco di M-Trade tuh dari September ngasih cuan belasan persen, Oktober 20% dan seterusnya. Bahkan kemarin di 7 Maret kita sempat ada profit taking jangka menengah 10%, 5 sampai 10% ya. Jadi ada yang 5%an juga sampai 10%. Nah, yang jangka pendek ini kemarin juga kita baru aja review untuk review sell gitu. Jadi ada review sell jangka pendek gitu. Kalau TPMA sendiri kayaknya juga udah dijual ya buat trading jangka pendek banget gitu. Jadi 3 sampai 9% range-nya lumayan gede. Niel bilang nyangkut di LSIP 1245. LSIP-nya trennya lagi mulai beranjak naik nih. Kemarin aku udah bahas untuk sektor CPO-nya ya. Oke. Medco fundamental gimana? Medco ini, dia tuh laba bersihnya Medco di 2024 kemungkinan akan bertumbuh sekitaran 14,8% dibandingin tahun sebelumnya. Nah, ini tuh didorong dari tambahan produksi dari akuisisi Blok 60 di Oman yang akan meningkatkan produksi minyak harian Medco sebesar 8%. Dan ingat pembatasan produksi minyak, rencana pembatasan produksi minyak dari OPEC ini jadi sentimen yang positif juga buat Medco. Ya, jadi kinerja laba bersih Medco ini di tahun 2024 itu juga akan didorong oleh pemulihan anak usahanya Aman Mineral International atau AMMN. Yuk kita intip Aman gimana. Oke. Kalau M-Trade adanya Medco. Aman, kita cek. Belum ada. Mari kita lihat Medco-nya gimana dan Amannya gimana ya. Nih. Ya, sorry ya komen-komennya aku belum bisa jawabin satu persatu ya. Nah, ini M-Trade udah TikTok trading 2 kali, ini udah cuan, terus kemudian beli lagi dan udah profit taking lagi. Jadi Medco ini udah di profit taking pada tanggal berapa ya? Nih bentar, let me check. Kemarin 4,6 sampai 6,5%. Oke ya. Oke, terus kemudian kita mau nge-review Aman ya. Tadi kan kita mau bahas Aman juga. Tapi sebelum aku lanjutin bahas sektor komoditi, aku akan review untuk saham-saham yang rame ditanyain. Aku akan cek komen juga deh. Oke, perhatikan di sini. Ini Aman, AMMN, dia tuh naiknya kencang banget. Tapi likuiditasnya yang mesti perlu hati-hati. Dia jatuh dengan volume tinggi, ini naiknya dengan volume kecil. Nah, ini strong banget sih naiknya, tapi I believe di sini playernya tuh nggak banyak gitu ya. Meskipun dia naik tinggi, tapi playernya nggak banyak. Besok kita coba ya, besok kita coba lihat di live trading, morning briefing. Kalau sampai kelupaan tolong diingetin, live trading, lihat bid overnya Aman gimana. Oke, kita mau bahas melenceng dikit dari sektor komoditi. Kita mau review GoTo karena banyak yang nanya tadi GoTo gimana. Nothing special dengan GoTo secara teknikal, breakdown dari 78 dan 75
itu ya sebenarnya lagi downtrend aja sih. Ini ada V-shape recovery lagi, apakah dia akan mengulang seperti di sini? Aku sih nggak mau spekulasi ya. Kalau misalkan dia naik ya sutralah gitu, bukan rezeki saya gitu. Tapi kalau saya lebih mementingkan membatasi resiko atau mengantisipasi resiko. Kenapa? Karena breakdown dari dua garis ini sebenarnya ombak untuk arah turunnya itu lebih besar gitu. Oke. Ya, Q4-nya udah keluar. Ada press release-nya juga. Nanti aku bump di, semoga bisa ngirim file. Nanti aku bump di channel ya. Jadi di channel Instagram aku akan bump untuk press release-nya GoTo Q4 2023 gitu. Oke, terus Dimas Miss, please help. Aku sebenarnya lagi ngebahas saham komoditi, tapi aku selingin ngebacain komen. Aku bahas komen ya. Oke, Dimas gimana? Pura Delta Lestari TBK ini masih grupnya Sinarmas, masih grupnya BSD, dan diperhatikan di sini hari ini tuh naik kayak gini patternnya. Ini bukan style trading saya untuk masuk di sini. Dan kalian kalau nggak punya ini ya nggak apa-apa, masih banyak saham yang lain lebih menarik gitu. Aku bukan lagi mengomentari fundamental perusahaan, tapi secara fluktuasinya, ekor-ekornya di sini dan melihat candle di sini, ini sebenarnya secara likuiditas tuh agak kurang. Memang ini bangun ya, tapi mungkin lebih buat scalping jangka pendek. Nah, secara fundamental ada satu hal yang menarik dari Demas, dan ini bukan satu rekomendasi buy. Demas ini merupakan salah satu incaran BYD, di mana BYD itu udah mulai memasarkan mobil listrik di Indonesia. Perusahaan mobil listrik dari China ya, BYD ya, itu diketahui sedang mencari lahan buat membangun pabrik. Jadi kebutuhan dari BYD sendiri sekitaran 90 hektar. Demas dalam radar BYD atau Pura Delta ini sebagai salah satu pilihan BYD untuk lokasi fasilitas produksi kendaraan listriknya. Yang menarik lagi untuk kawasan industri sebenarnya ada Akra ya, ada JP dan juga ada SSIA. Oke, sebelum kita lanjutin ke sektor komoditi, ya kita move dulu yuk ke SSIA. Gimana kabarnya? Karena SSIA-nya juga lumayan rame. Jadi aku selingin dengan bahas pertanyaan dari kalian ya. SSIA beberapa hari kemarin ngegas tinggi banget. Kita lagi nunggu retracement-nya, biarin dia retrace. Semua, mau saham, kripto, forex yang abis naik tinggi, kenceng banget kayak gini, ini pasti akan terjadi satu volatilitas dalam bentuk sideways gitu. Jadi kalau pas lagi kondisi kayak gini, ini biarin dulu, biarin dia membentuk pattern sideways dulu, jangan langsung dihajar. Contohnya kayak BTC, aku melenceng dikit ke BTC buat ngajarin sharing tentang pattern. Nah, BTC ini dia di monthly chartnya dia nggak bisa tembus resisten tertingginya di 69.000, 70.000-an, dan instead hari ini turun lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh dalam jangka pendeknya ini jadi agak susah di trading, karena kalau mau nge-short dia sebenarnya tren besarnya masih uptrend. Kalau mau ngelong ini sebenarnya dia mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dalam jangka pendek. Ini ada head and shoulders kecil gitu. Oke, lanjut ke saham komoditi. ESA, Notski sampai nulisnya ESA panjang banget. Yuk kita mau lihat ESSA gimana kabarnya ESA. Oke, Surya Esa Perkasa, dulu namanya Surya Esa Perkasa. Esa Industries Indonesia TBK ya, jadi chartnya kayak gini. Dan M-Trade dengan kerja timnya, credit for our team, bukan saya aja. Esa ini udah cuan sekitaran 6-11% yang udah di profit taking 4 hours ago. Dan juga ini yang 15 Februari kemarin juga ya jangka pendeknya udah dijual, jangka review sell, jangka menengahnya masih hold 7-12%.
Kenapa hari ini tadi ESA di profit taking untuk tradingan jangka pendeknya? Karena simply cuannya udah 2 digit, udah lebih dari 10%. Dan trading itu nggak harus melulu cuan harus puluhan persen. Trading cuan belasan persen itu juga udah bagus, dimana kinerja trading itu dinilai dari frekuensi tradingnya juga. Jadi frekuensi benar salahnya dan average gainnya. Oke, terus kita lihat ESA di sini. Secara teknikal di sini ada satu garis putus-putus di area 610. ESA ini area ini tuh agak-agak susah ditembus ya. Kenapa? Karena dia jatuhnya lumayan kencang di sini. Dan ketika jatuhnya lumayan kencang di sini, ini sebenarnya ada banyak nyangkuters di area 610. Jadi nggak heran kalau di 610 ini banyak orang yang udah mulai jualan kayak, weh balik modal loh, diteleponin sama pialangnya buat profit taking gitu. Atau balik modal just jualan aja dulu biar duitnya bisa muter. Ada yang bilang, wah ini kan kena resisten MA 200 juga, itu tanda profit taking, tanda rawan. Ya MA just MA. Sebenarnya bagaimana kita mengartikan secara psikologis itu yang paling penting ya. Terus ESA ini masih banyak resisten di level 640 dan 685. Karena dia bekas downtrend, sehingga kalau diperhatikan di sini bekas downtrend itu ini resistennya masih banyak banget. Dan kalau diperhatikan di sini trade itu dapat area buy bagus banget di sini ya. Ini area buy-nya tuh benar-benar review buy-nya di bawah banget. Aku mau kasih disclaimer buat teman-teman semuanya yang mau join M-Trade. Di bawah sini aku mau kasih tahu bahwa kadang-kadang kita bisa juga loh ada pembatasan risiko atau bisa stop loss. Oke. Brand udah dibahas tadi ya. Brand udah dibahas. Variana Gunawan minta PG, minta Java nanti ya. INKP kemarin aku udah bahas INKP sebenarnya. Review dikit ya. ESA di M-Trade ini tadi aku udah cerita, ada yang udah di profit taking, ada yang masih di hold ya. Laba bersihnya ESA ini menarik. Secara kuartalan, dia tuh laba bersihnya naik 329%. Dan ESA ini mencatatkan peringkat laba bersih yang signifikan di fourth quarter 2023, menyumbang 72% dari total laba bersih di 2023. Jadi kuartal keempatnya tuh bagus banget, nyumbang sebagian besar cuan di keseluruhan tahun. Jadi dia ngegas di akhir tahun gitu. Terus kenaikan dari laba bersihnya ESA ini didorong karena pertumbuhan pendapatannya sebesar 74%. Nah, walaupun pendapatan kuartalan ESA itu naik secara kuartalan di akhir tahun 2024 ya, kita tetap memantau di tahun 2023 kemarin naik gitu. Kita tetap memantau ya di tahun 2024 ini gimana gitu ya, terkait dengan kondisi geopolitik. Oke. Sebentar, aku mau review lagi buat beberapa saham sektor komoditi. Jadi, ESA beli di berapa? Oke, aku mau kasih disclaimer dulu teman-teman bahwa IG Live aku ini bukan untuk rekomendasi buy atau sell, terutama buat teman-teman yang masih pemula. Ini agak-agak rawan, agak-agak bahaya banget gitu ya kalau misalkan langsung berkesimpulan apa yang aku bahas itu untuk dibeli gitu. Jadi, kita ngasih review buy and sell-nya itu di M-Trade disertai dengan edukasi. Nah, meskipun demikian, kalau kalian nanya area supportnya, itu sekitaran area 560, itu area diskon buat ESA yang cukup bagus. Di bawah 560 itu trennya agak-agak kurang bagus. IWN PRB, dia teriak Elsa. Oke, sebentar ya. Ada ESA, ada Elsa. Yuk kita lihat Elsa gimana kabarnya. Sideways aja, nggak ada yang signifikan gimana. Lebih menarik Medco, dan Medco tadi aku udah cerita di M-Trade ada cuan yang lumayan signifikan. Oh ya, ada tambahan sedikit untuk ESA atau ESSA ya. Jadi Teddy P. Rahmat dan Bapak Boy Thohir ini ngeborong saham ESA 1,61 triliun. Ya, jadi Pak Boy Thohir dan Teddy P. Rahmat ini membeli lebih banyak di porsi sekarang ini. Pak Boy Thohir sekitaran 14,14%, sedangkan Pak Teddy P. Rahmat itu membeli sekitaran 7,02%. Sedikit komentar aku tentang ESA, aku suka fundamental perusahaan ini, tapi sekali lagi perusahaan komoditi ini mesti harus dilihat secara teknikalnya juga. Oke.
Aku mau nge-review out of topic dikit dari sektor komoditi yang banyak banget komoditi terus ya. Boleh nggak aku review BNGA nih? Komoditas amonianya gimana, dibahas next time aja ya Pak ya, di Cuantastik atau di morning briefing. Aku lagi mau bahas BNGA. Udah lama kita nggak bahas perbankan yang selain big banks. Kita lihat BNGA gimana kabarnya. Nah, ini yang disebut dengan masa sideways setelah dia naik tinggi, dan sideways-nya ini bagus. Biarin aja dulu sideways-nya seperti ini. Dan M-Trade masih ada jangka menengah itu dari 29 Februari. 29 Februari di mana kah dia 29? Enggak deh, udah profit taking 29 Februari. Review buy-nya di sini. Oke, nah kita udah profit taking di sini. Kita belajar aja ya, kenapa dijual di sini, review sell di sini, karena udah patah trennya dalam jangka pendek. Aku coba kasih garis seperti ini. Nah, tapi kenapa aku review lagi meskipun di M-Trade udah di review sell dan cuan sekitaran 14-15%-an? Karena ini masih potensial, masih menarik, masih bagus. Jadi kita nungguin di area supportnya 1935-an buat BNGA ya. Ini ada yang nanya BJTM dan kawan-kawan, banking aku nggak banyak bahas, aku bahas BNGA-nya ya. Dan ini BNGA melaporkan secara kuartalan itu laporan keuangannya tuh lumayan kuat, pertumbuhan labanya sekitar 31% secara tahunan dan masih sangat bagus fundamentalnya. Jadi kita masih nungguin BNGA di bulan Maret ini. Oke. Terus kita mau review sektor poultry yuk. Kita review poultry ya. Tadi ada banyak juga yang nanyain poultry. Poultry gimana kabarnya? Jadi Japfa dan Cepin ini menguat itu selain karena ada sentimen bansos, ada pula sentimen lain, yaitu kenaikan yang terjadi karena harga jagung gitu, yang merupakan bahan utama pakan ternak itu turun di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, turunnya harga jagung ini itu terjadi saat musim panen berlangsung, dan sebelumnya harga jagung ini sempat naik lumayan tinggi, dan penurunan harga jagung ini diharapkan bisa meningkatkan keuntungan Japfa dan Cepin ke depan. Terus harga ayam broiler, aku mulai buka chartnya untuk Japfa dan Cepin. Harga rata-rata broiler dan dog pada fourth quarter 2023 ini turun tajam gitu. Nah, penyebab utamanya karena turunnya intensitas culling selama second half 2023 gitu. Jadi ada oversupply ayam. Itu sentimen negatif buat sektor poultry gitu ya. Oke, kita mau lihat secara teknikalnya gimana. Untuk Japfa sendiri, saat ini trennya masih cukup bagus despite of harga broiler dan dognya itu turun gitu. Tapi harga komoditas jagung turun juga, jadi ini sentimen yang bagus. Dan secara chart ini juga masih menarik. M-Trade udah nyolong start di 26 Februari kemarin, dan ya puji Tuhan sih. Mari kita lihat JPFA ya cuan 10-11%-an di M-Trade ya. Oke, jadi di sini ada potensi sampai kena level 1280, terus akan ada retracement atau koreksi. Terus yang mau beli gimana nih? Sekali lagi banyak yang nanya yang mau beli gimana? Disclaimer ya teman-teman ya, karena kita kalau ngasih review buy selalu real time. Kalau mau buy itu nawar sekitaran level 1220-an. Ngelihat pattern juga, kalau 1220 itu candlenya merah tajam, jangan gitu ya. Jadi kalau jatuh di sini, ini mestinya volumenya juga kecil-kecil, jatuhnya mestinya kecil-kecil dan volumenya juga kecil-kecil, baru itu disebut dengan sideways yang bagus gitu. Itu Japfa. Kemudian Cepin gimana kabarnya Cepin? Nah, Cepin ini juga sama, aku lihat dia tuh masih uptrend dan cukup bagus. Dalam jangka pendek tuh bisa menguji level 5450 sampai 5675. Let me check apakah M-Trade masih ada Cepinnya. Oh, masih ada untuk jangka menengah 9-10%. Bagaimana jangka menengah, jangka pendek diajarin di Super Trader preview basic Super Trader pada tanggal berapa ya? 30. Nah, ini ada kupin ya. Oke, intinya Cepin gimana nih? Kalau yang punya ngehold aja.
baik yang cuan maupun yang nyangkut ya. Kemungkinan dia bisa naik sampai 5.500-an dalam jangka pendek, bahkan sampai 5.700 gitu. Nah, untuk Cepin sendiri ini bisa ada retracement. Retracement kalau jangka pendek kemungkinan hanya sampai 52-50-an aja gitu. Nah, itu area untuk nawarnya. Nah, jadi sebenarnya Java dan Cepin ini sebenarnya masih cukup menarik ya untuk jangka menengahnya, untuk di hold. Untuk jangka pendeknya juga masih menarik buat di tektokin. Di tektokin tuh ditunggu di area-area retracementnya gitu. Oke, terus kemudian kita akan review Pegas. Pegas nih aku suka gitu. Jadi sukanya kenapa? Sukanya karena entry cuannya lumayan dan udah nyolong start dari Januari kemarin. Perhatikan Pegas. Oke, Pegas di sini mungkin beberapa orang baru beli nih. Ngeliat ini trennya bagus, itu baru beli. Padahal kita udah nge-review buy itu beberapa kali gitu. Bahkan untuk jangka pendek kita udah Pegas ya, aku ganti sahamnya. PGAS. Oke. Jangka pendek kita udah profit taking 7-12% pada 15 Maret kemarin. 15 Maret itu di sini loh. Nih ya. Ini kenapa di profit taking? Karena ada ekor tinggi. Yunita bilang dia Pegas nyangkut dalam, ya ditunggu aja. Aku nggak tahu kamu nyangkut di harga berapa, tapi memang ini bekas downtrend banget sih. Ini patternnya mirip-mirip kayak banyak saham komoditi lainnya yang bekas downtrend. Tapi ini bangun dengan akumulasi yang sangat kuat gitu Pegas. Nah, sepanjang 2023 ini Pegas sambil aku ngegambar teknikalnya ya. Sepanjang 2023 laba bersihnya tuh turun 15% gitu. Di saat pendapatannya tuh naik. Kenapa? Nanti teknikal aku bahas lagi. Karena beban pokok penjualannya Pegas itu naik 3,44% dan beban usahanya Pegas tuh juga naik 0,47%. Secara kuartalan ya, secara kuartalan kinerjanya masih positif dibandingkan secara tahunan. Kalau secara kuartalan laba bersihnya tuh naik 49% ya. Jadi itu yang menarik buat Pegas. Secara teknikal buat aku ini masih menarik ya. Tapi kalau kamu baru beli hari ini atau baru beli kemarin itu telat. Justru malah entry itu udah profit taking jangka pendek 15 Maret dan udah cuan 7-12%. Cuman kita mau disclaimer bahwa kita bisa juga loh rugi gitu. Ya, jadi di M-Trade saat ini jangka menengahnya Pegas ini masih cuan 9-14% dan kita masih ngehold. What to expect dari Pegas? Kena MA 200 di sini Pegas bisa turun dikit dan it's normal correction. Kalau turun normal correction, turunnya bisa sampai level berapa? Turunnya bisa sampai level 1210-an. Nggak usah pakai banyak analisis yang macam-macam teman-teman kalau analisis saham. Ada yang nanya analisis broker summary itu gimana? Kalau kode broker dibuka gimana? Nggak dibuka gimana? Menurut saya ya, saya pribadi selama saya trading saham dari tahun 2007 sampai sekarang, saya tuh jujur banget nggak pernah ngelihat yang namanya broker summary. Kenapa? Karena trading aku tuh swing trading dan cenderung ke jangka menengah. Banyak jangka menengahnya, cuannya banyak kan di jangka menengah gitu loh. Jadi kalau swing trading itu cuman nguntungin siapa? Sekuritas, pialang sekuritas, dan mungkin orang-orang yang mendapat keuntungan dari transaksi atau referral fee dari sekuritas misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau untung lebih banyak sebagai seorang trader saham mesti bisa nge-hold saham lebih lama gitu loh. Nah, dengan begitu saya tuh sebenarnya nggak terlalu butuh broker summary, bahkan sama sekali nggak butuh. Oke, ini Sweetsy nanya, Antam, sebentar ya, aku masih belum selesai dengan Pegas. Jadi Pegas ini menarik, dia itu abis jatuh dengan ini trennya turun, stage 4. Kemudian ini dia di stage 1, aku nggak mau analisis terlalu detail di sini, karena ketika kita menganalisis itu sebenarnya kita fokus pada garis besarnya aja, gak usah terlalu neritil bahasa Jawanya, dan kita lihat ya supaya bisa simple lah. Yang signifikan garisnya adalah garis merah ini, dimana kalau turun di atas 1185 masih aman, di bawah 1185 goodbye my love, udah gitu aja. Jadi buat Pegas, buat yang mau ngantri sekitaran 1185 sampai 1200-an. Nah, untuk yang masih cuan dengan modal-modal bawah kayak M-Trade ini dapat cuan lebih dari 10%, sekitaran 9-14%-an sampai saat ini bisa di hold. Oke, aku mau kasih disclaimer bahwa dari tadi aku bahas banyak untung, aku mau bahas untuk yang
ada pembatasan risiko, tapi memang belakangan ini kinerja M-Trade hijau semua untuk yang dijual. Ya udah di review sell. Ada cut loss BSDE pada 15 Maret lumayan dalam, tapi frekuensinya satu aja gitu ya. Dan selebihnya banyak yang cuan sama MTech, MAPI, Javanya cuan. Jadi lebih banyak yang hijau. Thank you buat all tim M-Trade dan thank you buat sistem di M-Trade. Breeze, pada teriak-teriak breeze. Oke, aku selingin ya. Aku sebenarnya hari ini masih suka bahas komoditi. Jadi ada seasonnya aku suka bahas banking, ada seasonnya aku suka bahas komoditi. Jadi sebenarnya bukan season saya tapi season marketnya. Oke, breeze gimana? Mari kita review breeze untuk selingan aja. Biar yang pada penasaran bisa tidur nyenyak. Oke, mari kita lihat breeze gimana. Aku kasih Fibonacci retracement untuk breeze ini ya, di area ini extreme high terdekat dan extreme low terdekat aja. Untuk breeze ini dia turun sampai ke level sekitaran hari ini tuh 2660. Ini kena Fibonacci 61,8. Dan ini area retracement yang bagus untuk jangka pendek. Tapi sekali lagi jangan hanya melihat ripple saja. Lihat ombak dan juga lihat pasang surutnya air laut. Nah, di sini dia jatuhnya tuh dengan volume yang udah mulai lumayan gede. Dan perhatikan, aku ke monthly chart, aku mau lihat ombak lebih gedenya lagi nih. Nah, breeze ini kayak Bitcoin nih, dia tuh nggak bisa ngejebolin area monthly high-nya yang sebelumnya sempat jebolin dikit dan balik lagi. So that's normal, expectation-nya, atau antisipasinya. Breeze di bulan Maret dan bulan April nanti bisa ada koreksi yang lumayan normal. Miss Esa udah belum ya? Wah, Esa udah panjang kali lebar sampai ngegosipin Pak Boy Thohir dan Pak Teddy Perahmat beli Esa ya. Ini yang lucu nih, backpacker trader. Yang jelas cuan beli satu lot di bottom, naik persentase banyak, terlihat bagus persen profitnya. Banyak orang yang kayak gitu ya, pejuang satu lot. Nanti dapat cuanannya sebenarnya bukan dari percentage-nya, dapat cuanannya pas lagi rapat umum pemegang saham, dapat goodie bagnya dijual. Ada yang kayak gitu. Aku dengar dari teman-teman IDX ada loh orang yang kayak gitu loh, pejuang goodie bag. Kita mau review Antam. Tadi ada yang nanya Antam dan memang tema aku hari ini. Kita mau review saham-saham yang pesona cuan, saham second liner khususnya dari sektor komoditi. Sweet sih dia nanya Antam berkali-kali. Oke lah, aku bahas Antamnya. Oke, Antam belum strong uptrend, tapi ada kemungkinan dia akan bisa menyusul. Patternnya harum ya. Jadi harum ini juga M-Trade itu banyak banget nyolong start. Thank you banget buat kerja tim yang sangat bagus sekali. Udah sekitaran 16%-an ya. Sekarang kita balik ke Antam. Antam tuh bisa kayak gini nggak? Bisa. Patternnya udah mulai muntup-muntup, udah mulai ngikutin. Sekali lagi buat kalian yang masih pemula jangan langsung hajar aja. Ini di dekat garis 1670 artinya resisten. Dan berpotensi untuk ada retracement ya. Jadi trading gak usah buru-buru. Yang masih pemula main pullback aja. Yang masih pemula main retracement aja ya. Jadi main retracement atau main pullbacknya itu tunggu di area bekas breakoutnya. Bekas breakoutnya sekitaran 1580 ya, nggak usah sampai pelit-pelit banget pas di situ. Mungkin 1580 sampai 1600-an. Nah, M-Trade kebetulan di sini udah ngehold cuan sekitaran 10%-an ya, jadi nggak perlu semuanya harus dibeli juga. Saya sendiri portfolionya juga tidak selengkap ini kok karena money management. Secara kuartalan laba bersih Antam itu naik hingga 3 digit, yakni 322,47% kuartalan, didorong karena beban pokok penjualan atau HPP dan total beban usahanya Antam ini berhasil turun atau dipangkas masing-masing sebesar 14,9% kuartalan dan 14,2% secara kuartalan. Jadi itu cukup menarik. Wijoyo Mulyadi, jadi mau ambil average di berapa sama apa ya Antam toh? Karena aku udah bilang tadi supportnya 1570 sampai 1600. Sekali lagi aku nggak ngasih recommendation buy di IG Live. Buat belajar-belajar aja ya. Andriku 89. Aku suka dengan pertanyaan yang sifatnya strategik. Pemula start dengan modal kecil
perlu FOMO, selalu ada kesempatan, lewat satu pasti datang lagi yang lain. Itu benar untuk trading, tapi untuk investasi, kelewat peluang investasi kamu harus nunggu bertahun-tahun. Saat ini masih ada kesempatan investasi jangka panjang untuk saham-saham yang valuasinya murah, tapi aku melihat saham-saham yang valuasinya murah itu sudah mulai berkurang karena tadinya perbankan masih ada BBTN, BBTN-nya udah mulai naik, dan setelah BBTN apalagi nih, komoditi valuasinya murah, habis itu apalagi, habis itu ngegas rally. Biasanya yang terakhir naik itu sektor komoditi. Kalau udah komoditinya naik, biasanya market akan naik dan valuasi saham-saham itu jadi tinggi. Masih ada sedikit kesempatan untuk investasi jangka panjang. Selebihnya kita akan pakai strategi DCA untuk investasi. Belajar investasi jangka panjangnya di sini. Jadi kalau kamu ngelihat di kolom questionku, itu ada mTrade, Super Trader, dan mVest yang masih pemula banget di mVest. Di IG Live itu dibahas setelah ada kenaikan, tapi bisa dijadiin watchlist, ditunggu pullback aja. Ismais bilang gitu. Kadang-kadang nggak juga kok. Kadang aku bahas yang potensial besok, karena IG Live ini ya random banget ya manusia-manusianya ya. Kalau yang di mTrade itu real time. Oke. BNGA masih murah nggak? Valuasinya udah mahal. Jadi BNGA tuh aku lebih ke ngehold aja kalau buat investing sama buat trading. Tadi aku udah bahas BNGA, dia tuh udah mulai sideways ngebentuk flag gitu. Jadi itu sideways yang very beautiful. Sekarang aku mau bahas PTBA. Nah ini yang aku maksud ya. Jadi meskipun mTrade itu udah masuk beberapa kali atau udah ngehold untuk jangka menengah, tapi masih ada potensi untuk jangka pendeknya juga. PTBA ini menarik banget. Kenapa? Karena PTBA ini dia breakout hari ini. Nah, perhatikan breakoutnya di sini. Kita mau bandingin dengan harga batu bara. Nah, harga batu bara tuh sebenarnya turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 atau 9 hari terakhir. Jadi 2 minggu tuh turun sejak kemarin kita banyak libur-liburnya. Tapi turun ya, ini pas juga di area support dan ada kemungkinan besar dia akan mantul naik lagi untuk harga batu bara. Cuman yang menarik, saham-saham batu bara di Indonesia ini bertahan karena para pemburu dividen seperti yang saya udah katakan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini PTBA, aku mau review dulu untuk PTBA di mTrade. Ini udah ada cuan sekitaran 10%-an di sini ya, di 12 Februari. Ya, namanya juga jangka menengah ya, bukan berarti kalian jadi nggak bisa trading lagi, udah telat gitu. Aku tetap review buat jangka pendeknya. Di sini tuh hari ini breakout 19 Maret 2024. Kalau misalkan besok ada retracement, sebenarnya masih cukup menarik untuk PTBA-nya. Terutama buat kamu-kamu yang mau investasi jangka panjang untuk dividen investing, itu jangan belinya deket-deket pas come dividen gitu. Ya, jadi pas come dividen itu udah ketinggian. Kayak aku waktu tahun lalu aku beli PTBA, aku dapat dividen yield 28% tuh, tapi udah deket banget sama come dividen gitu. Jadinya ya udah agak ketinggian. Nah, jadi kapan sih PTBA bakalan bagi dividen? Ini belum ada kabar resmi dari perusahaan, tapi potensinya itu yieldnya dari harga sekarang sekitaran 11%-an lebih gitu. Ini ada pertanyaan bagus dari Kripto Sesulawesi. Kak, percaya nggak sih yang gerakin garis-garis itu yang punya komunitas? Salah. Yang gerakin garis-garis chart ini bukan yang punya komunitas, tapi yang punya barang paling banyak, yang punya saham paling banyak. Dan belum tentu kok mereka sengaja ngegerakin. Jadi prinsipnya yang punya barang paling banyak itu yang paling mempengaruhi demand dan supply di pasar saham gitu ya. Oke, AMMN aku udah bahas, gengs, aku udah bahas. Aku mau review satu yang beautiful. Bahas nggak ya? Nanti dikira rekomendasi. Oke, ASSA. Mari kita review ASSA. Nah, kayak gini nih yang aku maksud ya. mTrade tuh jangka pendek udah pernah profit taking, terus kemudian jangka pendeknya masuk lagi, yang jangka menengah hold. Jadi jangka menengah tuh hold lama, jangka pendek tuh buat di tektokin. Ini jangka pendek kita ASA habis masuk lagi. Dan sekarang masih cukup menarik untuk ASSA-nya. Ini dia mengincar pertumbuhan sekitar 4,7 sampai 4,8 triliun rupiah dan menjadi salah satu perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang meliputi rental dan driver services.
secara teknologi sih cukup menarik, tapi saham-saham teknologi ini cyclical banget ya. Jadi aku ngelihat patternnya bakalan dia ada sedikit koreksi atau retracement ke 790-an. Kalau kalian mau buy on weakness, abis itu dia akan bisa menguat sampai level 900. Disclaimer ya gengs. Kalau gitu jangan-jangan tim Entret adalah bandar. Waduh, seandainya kita bisa menggerakkan harga saham, tapi kita tidak bisa dan kita tidak mau. Bahkan kalau dititipin sama orang, dibisikin katanya insider, ini loh mau naik, itu mau naik, kita nggak mau. Kenapa? Karena logikanya adalah semakin digituin, semakin dititipin, kita tuh berarti mau dipakai buat buangan. Be very careful. Bahkan saya sekarang sangat membatasi sekali IG live dengan pihak lain, terutama pihak lain yang suka pom-pom, kayak nyebut satu saham tidak ada dasarnya. Oh ini perusahaannya ini lucu ya, ini karena jadi ya aku sangat membatasi itu. Dengan emiten juga pilih-pilih gitu. Bisa miss kalau market cap-nya kecil, buat apa ya. Jadi nggak ada yang market cap kecil sih sebenarnya gerakin sendiri juga bisa, nggak usah nunggu komunitas. Oke. Nanti kalau aku bahas lagi saham komoditas dikira pamer cuan. Tapi memang kenyataannya begitu. Aku suka banget dengan Harum dan masih menunggu retracement-nya untuk trading jangka pendek. Jadi jangka menengah kita nge-hold di M-Trade. Personally aku lagi nunggu Harum untuk ada diskon jangka pendek. Sampai di mana? Kalau kalian lagi nunggu diskon jangka pendeknya di Harum, kalian sama kayak saya lagi nunggu swingnya di Harum ini buat lucu-lucuan gitu, karena yang menghasilkan cuan gede sebenarnya dari jangka menengah. Harum di M-Trade jangka menengah cuan 15% udah dari sini ngeholdnya. Potensinya untuk sideways atau diskon untuk swing tradingnya, aduh, potensi untuk swing tradingnya Harum. Nah itu diskonnya bisa sampai level 1300, 1350 dan 1300 di sini. Justru jangan terlalu cepat ngegasnya. Saya malah kepengen Harumnya ada diskon dikit-dikit gitu di 13 sampai 1350 supaya kita bisa nawar gitu. Bet semakin kesini jadi tahu mana yang suka pom-pom dan mana yang edukasi bagus. Aku mau kasih satu edukasi yang sangat simpel banget buat kalian. Strategi aku trading saham, strategi M-Trade dan Super Trader is very simple dan bisa digunain untuk forex, gold, crypto dan sebagainya. Jangan kalian ngeliatin Broksum atau broker summary. Kalau ngeliatin Broksum atau broker summary buat jangka pendek itu banyak yang nipu gitu ya. Apalagi kalau mikir sekuritas A dulu beli saham ini, kemudian kalian nungguin sekuritas A itu jualan, padahal dia bisa di belakang tuh dia udah pindah saham dulu ke sekuritas B. Jadi Broksum itu menurut aku nggak valid gitu ya. Jadi jangan pakai rentang waktu yang sangat kecil sekali, karena kalau rentang waktu kecil kalian jadi ngeliatin Broksum, big over itu jadi banyak bias. Rosong saya cocok sama Miss Ellen, banyak influencer lain tapi Miss Ellen the best. Oh yang lain juga bagus kok, cuman mungkin gayanya aja kamu cocok sama saya. Yang lain juga oke kok, semua membawa stylenya masing-masing ya. TPIA, Chandra Asri Pacific Tbk. Chandra Asri Pacific Tbk ini secara teknikal dekat area support, tapi grup ini aku sedang berhati-hati. Jadi kalau misalkan mau masuk sekitaran area 5025 sampai 5350 dengan upside sekitaran 6000, stop lossnya di sini. Aku pasangin ini ya, biar kalian lihat ya. Oke, ini aku pasangin ini. Ini gampang buat ngitung risk and rewardnya. Stop lossnya di mana? Coba ditaruh stop lossnya di sini. Nah ini risk to reward rasionya berapa? Oh 3 kali, berarti cukup oke. Tapi jangan berharap sampai ketinggian, turunin dikit. Oh 2,5 kali, stop lossnya di 4810. Trading itu selama masih ada risk to reward rasionya masih oke. Trading gold ada yang model saham nggak? Cara menganalisisnya sama. Yang membedakan sebenarnya money managementnya dan juga volatility-nya. Bitcoin sekarang lagi volatile banget karena ketuel all time high-nya dan dia potensi turun lagi. By the way kita mau review juga Sido-nya, ada yang Besti 66 Sido. Oke ya, kita review Sido ya. Ini aku nurutin permintaan netizen. Jadi ya, anyway, Sido
aku review fundamental dulu. Dia tuh mengalami perlambatan kinerja hingga tutup tahun 2023. Dan penurunan ini tuh masih disebabkan oleh inflasi tinggi dalam setahun terakhir dan juga kenaikan harga gula, harga bahan makan seperti harga beras gitu. Di tengah upah minimum provinsi itu yang naik cukup moderat tuh artinya dikit ya gitu. Jadi sebenarnya masih ada pemberatnya untuk Sido. Terus di kuartal 4 2023 kinerja Sido itu cukup positif, cukup bagus. Dia didorong oleh perbaikan konsumsi masyarakat sebagai dampak dari pencairan bansos gitu ya oleh pemerintah. Jadi bansos tuh ada efek positif dan efek negatifnya juga ke emiten-emiten consumer good ini. Sido sementara secara teknikal dia tuh masih, aku naikin supportnya, masih ketahan support 600 dan selama masih di atas 590 atau 600 ini sebenarnya masih oke. Kalau dia turun di bawah 590 atau 600 ini, jika kamu punya modal atas, batasi risiko. Di M-Trade sendiri posisinya ada modal bawah dan modal atas. Yang modal bawah ini untuk jangka menengah saat ini posisi cuan sekitaran 15%-an. Dan yang modal atas saat ini posisinya minus. Nah ini minus aku juga ceritain ya. Jadi aku mau kasih lihat nih Sidonya saat ini juga lagi ada minusnya sedikit yang modal atas di sini. Ini untuk jangka pendeknya. Jadi kira-kira Sido masih bagus nggak buat di tradingin? Kita kasih batas di sini. Bisa beli breakout di 625, bisa buy on weakness sekitaran 600, dimana sekarang udah dekat 600. Breakdown dari situ bisa batasi risiko. Gue tuh udah tak bahas. Yulita, Ellen kalau beli BBTN untuk invest saatnya pas nggak? Udah agak telat tapi masih lebih bagus daripada tidak sama sekali. Dan untuk investasi aku bahas di sini, jadi langsung aja cus ke sini. Kalau mau join M-Trade langsung ke mtrade.id. Disclaimer dulu, bisa rugi juga. Halving itu maksudnya gimana ya Miss? Apakah harga Bitcoin? Oke. Halving aku bahas di kesempatan terpisah, aku bahas di YouTube ya. Sebenarnya waktu itu aku pernah bikin konten di Instagram, tapi untuk Bitcoin aku bahas di YouTube ada. Selamat malam semuanya, see you tomorrow di morning briefing M-Trade. Sehat selalu, salam profit, dadah.